Salam, perkenalkan nama saya Niputu Sri Agustini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SDK Santa Maria Ratu Rosari, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Miss. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Baik, semoga kabar kalian selalu luar biasa, selalu semangat, selalu sehat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Miss harapkan kalian semoga tetap sehat, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum mulai, Miss akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Angel, silakan bantu Miss Putu untuk memimpin temannya berdoa. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Om Swastiastu. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Ratu Rosari, Doakanlah kami, Santa Magdalena dari Canossa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Santi. Baik, terima kasih Angel. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba lihat semuanya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir? Iya. Luar biasa ya semangat kalian hari ini, semuanya hadir. Baik anak-anak, sekarang coba kalian berdiri. Miss akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang coba arahkan pandangan kalian ke depan. Nah, di LCD sudah ada gambar apakah itu? Nah, belalangnya itu sedang ngapain? Sedang Daun. ya, memakan daun. Daun apa yang dimakan itu? Ya, kira-kira daun apa yang dimakan? Padi. Iya, benar sekali Tuata. Belalang itu bisa memakan daun padi. Nah, kemudian tikus. Tikus apakah bisakah memakan daun padi? Tidak. Bisa? Bisa apa tidak? Yang semangat, bisa apa tidak? Bisa. Ya, benar sekali ya. Jadi belalang bisa makan daun padi, tikus juga bisa makan daun padi. Nah, kalau gajah, apakah bisa memakan daun? Tidak. Daun. Bisa. Kemudian belalang apakah bisa juga makan daun? Bisa. Nah, kalau seperti itu, kita hari ini kira-kira akan belajar tentang apa ya? Rantai makanan, Ekosistem. ekosistem. Dari makanan. Iya, benar sekali. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu tentang ekosistem. Subtema 3 yaitu tentang
tentang keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Baik anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian mampu menemukan pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi. Kedua, siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Dan yang keempat, kalian mampu membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem. Jadi anak-anak, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, kalian akan diajak membaca teks non-fiksi. Kedua, kalian akan diajak untuk menyimak video. Ketiga, kalian akan diajak untuk berdiskusi kelompok. Dan yang keempat, kalian akan diajak untuk presentasi ke depan dari hasil diskusi kalian. Sampai di sana, paham tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Paham. Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut, kita tepuk DJTM dulu. SDK Santa Maria. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Siapa kita? 5B, 5B, 5B. Luar biasa. Oke, semoga kalian selalu luar biasa, selalu sehat. Oke anak-anak, sekarang kalian akan diajak untuk membaca, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Ayo, siapa yang mau membantu Miss Putu untuk membacakan dari bacaan jaring-jaring makanan ini? Ya, ayo Chandra. Yang di sini ya. Jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari berbagai rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Iya, terima kasih Ayu Chandra. Oke, sekarang kira-kira apa ya ide pokok dari paragraf pertama? Siapa bisa? Ya, Tuan. Dalam ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ya, ada jawaban yang beda? Oke, Yuki coba. Ya, coba dibaca. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ya, Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring makanan. iya. Benar apa salah? Benar. Ya, nanti biar lebih benarnya kalian akan diajak untuk berdiskusi kelompok. Namun sebelum kalian berdiskusi kelompok, Miss Putu akan mengajak kalian juga untuk menonton video, yaitu tentang rantai jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, Oke, silakan disimak baik-baik ya tentang video jaring-jaring makanan. Tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang.
Nah, anak-anak, video apa yang kalian simak tadi? Jaring makanan. Ya, video tentang jaring-jaring makanan. Hewan apa saja yang terdapat pada video itu? Tikus. Lagi. Apa tangannya? Ya, Banu. Elang. Lagi. Ular. Ular. Kodok, ayam, Kata ayam. Aduh, ada yang bisa membantu lagi? Ular. Iya. Belalang. Oke, benar sekali ya. Hewan yang memakan padi tadi hewan apa? tikus, belalang, Tikus. Selain tikus apa yang bisa memakan padi? ular, Ular. Oke. Nah, yang bisa memakan pohon tadi daun pohon yang mana saja tadi hewan apa saja? Berarti hewan tikus, belalang, ular termasuk konsumen tingkat berapa dia? Tingkat 1. Nah, hewan apakah yang menjadi konsumen puncak dalam video itu? Elang. Jadi benar sekali yang dikatakan kalian, elang adalah konsumen puncak pada jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Miss Putu mau tanya, ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Iya, Fiona. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Iya, ada punya jawaban lain? Ya, jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Fiona, jaring-jaring makanan itu adalah gabungan beberapa dari rantai makanan. Silakan kalian membentuk kelompok. Oke, jika semua sudah membentuk kelompok, Miss Putu akan membagikan LKPD. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Oke, sudah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Baik anak-anak, jika sudah semua mendapatkan LKPD, sekarang kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Apa yang perlu kalian lakukan pertama, silakan dilakukan. Kemudian di sana sudah ada beberapa permasalahan, silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Iya, deskripsinya yang itu. Oke, Miss batasi waktunya berdiskusi cuma 30 menit. Jadi banyak hal yang harus kalian kerjakan dalam LKPD. Silakan atur waktu dengan baik. Ya, Wawi, bantu Aji Chandra untuk mengerjakannya. Jangan kamu ada yang berdiam diri. Berarti paragraf 1 apa ini pokoknya, paragraf 2
Ya, dan sedikit temannya yang mana harus dipasang terlebih dahulu ya. Sudah semua selesai? Sudah. Oke, jika sudah semua selesai, sebelum presentasi, Miss akan mengajak kalian ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Bagaimana? Sudah bersemangat kan? Sudah. Oke, sebelum lanjut presentasi, Miss akan mengajak kalian tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, masih ingat permainan gajah sama semut? Masih. Ya, jika Miss butuh bilang gajah, berarti ada oke. Gajah. Semut. Gajah semut. Oke, berarti konsentrasi kalian sudah bagus. Hari ini kita akan presentasi. Oke, itu sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya, kira-kira kelompok siapakah yang beruntung? Ya, kelompok 1 yang beruntung. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang maju adalah Fiona. Silakan Fiona maju. Jadi kelompok lain nanti siap-siap ya. Ini hasil KPD yang saya buat bersama kelompok. Judul teks adalah dari jaring makanan. Paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan semua ekosistem. Paragraf 2. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Paragraf 3. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Paragraf 4. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Rantai makanan 1. Jari-jari makanan. Tadi dimakan oleh tikus, lalu tikus selain tikus apa saja yang bisa memakan tadi? dimakan oleh tikus, belalang dan ulat. Lalu pohon dimakan oleh ulat dan belalang. Lalu tikus dimakan oleh ular. Lalu kemudian ular dimakan oleh elang. Belalang bisa dimakan oleh katak dan ayam. Kemudian katak dimakan oleh elang. Kemudian katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Ulat dimakan oleh ayam dan katak, lalu katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh ayam. Iya. Coba hadapan ke kamera ini. Oke, anak-anak, sekarang coba beri tanggapan dari hasil presentasi kelompoknya Fiona. Ya, Tuata, silakan Tuata. Tikus juga bisa dimakan oleh elang, Miss. Iya, tikus bisa dimakan oleh elang? Bisa.
Bisa. Ya. Lagi selain itu ada punya tanggapan yang lain? Ada tanggapan yang lain? Ada. Bagaimana penampilannya Fiona? Sudahkah presentasi dengan percaya diri? Jawaban yang disampaikan Fiona sudah benar? Oke, jika sudah benar, terima kasih Fiona. Fiona bisa duduk kembali. Silahkan Fiona. Oke, tepuk tangan dulu buat Fiona. 3, 2, 1. Ya, yang beruntung adalah kelompok 3. Yang maju adalah Dayu Sinta. Silakan Dayu Sinta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dayu Sinta dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan LKPD yang sudah saya buat bersama teman-teman. Teks non fiksi dari paragraf pertama yaitu kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf kedua, hewan yang mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain. Paragraf ketiga, kumpulan dari beberapa rantai makanan juga disebut jaring-jaring makanan. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ya, kelompoknya Dede. Ayo kelompoknya Dede, satu kelompok coba berikan tanggapan terhadap kelompoknya Dede Sinta. Bagaimana? Jawabannya bagaimana? Sudah benar jawabannya? Dede Sinta apakah sudah percaya diri? Oke. Dari kelompoknya Tuata, ya silakan Tuata. Ayam bisa makan ulat nih sama Ayam bisa makan ulat. Yang mana? sama belalang. Oh iya, benar sekali. Ayam bisa makan ulat dan makan belalang. Wah, luar biasa, Tuata sudah menyimak dengan baik ya. Nah, ada yang bisa berkomentar lagi? Berikan komentarnya. Bagaimana penampilan dari kelompoknya Dayu Sinta? Apakah sudah benar jawabannya? Apakah Dayu Sinta percaya diri dalam membacakan hasil diskusinya? Iya, jika sudah, silakan duduk Dayu Sinta. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Dayu Sinta. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Apa lagi? Mencari ide pokok. Lagi apa lagi? Ya, benar sekali, membuat peta pikiran. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Iya, benar sekali. Teks non fiksi adalah teks yang benar terjadi. Nah, kemudian tadi kalian sudah mencari ide pokok, kemudian membuat peta pikiran. Kemudian IPA-nya kalian membuat jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Luar biasa. Medianya yang Miss gunakan apakah sudah menarik buat kalian? Oke. Ada yang jawab sangat menarik. Siapa yang menjawab sangat menarik itu? Iya, Ayu Chandra. Terima kasih Ayu Chandra. Miss Putu akan berusaha untuk membuat yang terbaik lagi ya. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah diajak untuk membuat jaring-jaring makanan dan membuat peta pikiran. Apakah kalian senang? Senang. Kalian melakukan ice breaking, apakah kalian senang? Senang sekali. Ya, terima kasih ya jika sudah. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan melakukan evaluasi. Namun sebelum kita melakukan evaluasi, silakan kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Silakan dikerjakan ya. Tidak ada yang bertanya dengan temannya, kerjakan sendiri.
sudah mengerjakan dengan baik? Ratu Anom menangi main-main. Ratu Anom menangi main-main. Dong pirang bunyi sulingnya di dapur. Dong pirang bunyi sulingnya di dapur. Nyenanto menyuling tidak berenang. Nyenanto. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyi lagu apa? Dari daerah mana ya Ratu Anom? Iya, lagu dari daerah Bali. Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, nah untuk besok kalian pelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Kalian bisa membaca buku yang ada di Pupena, bisa mencari di Google, di internet, ataupun di YouTube kalian menontonnya. Silakan. Nah, besok kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Oke, sebelum mengakhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah mengerti? Oke, jika sudah, mari kita berdoa. Siapa yang mau membantu Miss Putu memimpin doa? Ya, silakan ayo Chandra, dibantu Miss Putu untuk memimpin doa. Sudah semua. Mari teman-teman dari kita berdoa demi kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Om Swastiastu. Ya Tuhan kasih-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santa Magdalena dari Kamusa. Doakanlah kami. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Ayo Chandra, silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Miss Putu ucapkan. Nah, sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalian sudah luar biasa. Mari kita tepuk hebat dulu buat kalian. Tepuk hebat. Kamu hebat. Memang hebat. Hebat. Oke, kalian semua anak-anak yang hebat, 5B anak-anak yang luar biasa. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Oke, untuk ketua kelasnya beri salam sama Miss Putu. Silakan beri salam. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Miss Putu. Terima kasih Miss Putu. Oke, selamat siang. Sampai jumpa besok anak-anak. Bye-bye.